It's only if you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu bergabung dan terhubung satu sama lain membentuk film berkelanjutan menutupi wilayah udara yang luas. Hanya dalam 3 napas pendek, 2 warna kuning dan biru menghilang digantikan oleh cahaya putih menyilaukan yang cukup murni untuk bebas dari kotoran. Cahaya putih tidak terlalu menyilaukan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat runtuh dan berkontraksi tiba-tiba menyebar. Seluruh medan perang besar diselimuti cahaya pada saat ini. Klan manusia dan tinta di medan perang terlepas dari tingkat kultivasi, bahkan para tingkat seperti Master Raja dan peringkat ke-9 benar-benar kosong di depan mereka. Kalah semuanya, gambar tidak terlihat. Medan perang yang bising dan tragis anehnya sunyi sesaat dan waktu seolah-olah berhenti mengalir. Cahaya yang murni hingga ekstrim meletus hingga ekstrim menembus penghalang kehampaan. Bersinar ke kedalaman medan perang tinta dibandingkan dengan pemandangan sebelum ledakan cahaya pemberian ketika pengasur tinta meledak itu hanya cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Sejak umat manusia menguasai kekuatan menggunakan cahaya pemurnian untuk menahan tinta, tidak pernah ada ledakan cahaya pemurnian skala besar waktu itu. Ini adalah cara yang dibawa oleh Yangke yang mengobarkan klan batu kecil peringkat 2008 sekaligus. Pengarian kekuatan bahkan Yangke sendiri tidak dapat memprediksinya. Di medan perang di dekat sumber ledakan cahaya pemurnian, awalnya ada jumlah besar orang tinta yang menjaga garis pertahanan di sini, tetapi ketika cahaya itu pecah, dalam beberapa napas ada jumlah besar klan tinta di garis pertahanan ini napas layu dan lapas mereka yang selamat secara kebetulan turun tajam. Ledakan cahaya pemurnian yang dibawa oleh klan batu kecil peringkat ke-8, tetapi akibatnya menyebabkan garis pertahanan ini benar-benar runtuh. Zona perang lainnya sedikit banyak dipengaruhi oleh cahaya pemurnian dan hampir semua ras tinta yang terkontaminasi oleh cahaya pemurnian telah menderita tingkat kehilangan kekuatan tertentu. Setelah lebih dari 10 nafas, cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang dan ketenangan aneh dirusak oleh pembunuhan dan kebisingan. Klan tinta yang tak terhitung melolong kesakitan dan kekuatan tinta di permukaan tubuh terus mengalir tanpa terkendali keluar seperti jika tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin pasukan manusia yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh kehilangan kesempatan? Cahaya pemurnian adalah bahaya besar bagi klan tinta, tetapi itu tidak berpengaruh pada ras manusia. Antara tinta asli mati-matian melawan dan banyak lagi front sulit untuk ditembus, tetapi sekarang berbagai pasukan umat manusia memiliki peluang bagus ini. Dan dalam satu upaya mereka dengan mudah menerobos garis pertahanan dan pasukan tinta yang membunuh dikalahkan. Yang sendiri tidak menyangka bahwa ini hanyalah pemuda dewa raksasa hitam, dan itu benar-benar menulis ulang tren perang sampai batas tertentu dan hanya tidak tahu berapa banyak korban manusia yang berkurang. Pada saat ini dia tidak memperhatikan medan perang kedua pasukan, tetapi menoleh untuk melihat ke suatu tempat di gampaan. Ke arah itu raksasa yang berdiri tegak adalah dewa raksasa hitam. Dewa raksasa berwarna tinta ini awalnya keluar dari tanah leluhur Roh Kudus. Ini juga yang dipegang bersama oleh Kyo dan Wukong selama ribuan tahun. Yang telah menanganinya beberapa kali itu tidak pernah melihat Yangke secara langsung, hanya karena dari sudut pandangnya tidak peduli seberapa kuat Yangke. Itu hanya semut, apakah itu semut yang lebih kuat atau semut yang lebih lemah, tidak ada bedanya. Namun kini dia akhirnya harus menghadapi semut yang diabaikannya karena kebenarannya semut memiliki kemampuan untuk melukainya. Meskipun itu dengan bantuan kekuatan dari luar, tatapan Yangke menyapu lengan dan paha roh raksasa berwarna tinta ini. Dan dia melihat bahwa lengannya telah robek dan satu pahanya telah menghilang. Tinta tebal dan darah dimuntahkan dari luka besar itu, seolah-olah ada 2 lagi air mancur tinta dalam darah kegampaan. Pemandangannya luar biasa, dan lengannya yang hilang dipegang erat di tangannya oleh Ahda pada saat ini, dan pahanya yang hilang juga dipelintir di antara kedua kaki Ahda. Pada saat cahaya pemurnian pecah, orang ini memilih untuk mengikat ekornya dan melarikan diri. Yang sedikit menyeringgit hanya menilai dari luka robek di lengan dan paha dewasa raksasa hitam, yang mengambil inisiatif untuk membuat luka seperti itu. Karena dia tidak bisa menyingkirkan pengekangan Ahda, jadi dia harus menggunakan tekad ini, metode kembalikan kebebasan.
Yang diam-diam bersuka cita, tetapi untungnya ketika dia memanggil klan batu kecil peringkat ke-8, dia membuat mereka melekat pada roh raksasa tinta. Jika tidak, akan sangat mungkin untuk membiarkannya menghindari dampak paling langsung dari cahaya pemurnian. Meskipun tidak dapat memaksimalkan kerusakan cahaya pemurnian, dia telah kehilangan lengan dan kakinya karena itu. Dan Yang dapat dengan jelas melihat bahwa aura lawannya telah banyak melemah. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ada dengan memotong lengan dan kakinya, cahaya pemurnian selalu memainkan peran besar. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan tinta kuat yang keluar dari permukaan tubuh lawan, bisa jadi terlihat. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ada dengan memotong, dewa raksasa warna hitam seperti itu bukan lagi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menautkan dan putus asa sebelumnya. Yang mengangkat tangannya dan meraih tombak Changlong. Kekuatan jalanan bergetar dan sungai panjang waktu dan ruang keluar. Sungai panjang melingkar di tombak, memberi tombak Changlong lebih banyak spiritualitas yang tidak bisa dijelaskan. Ada, ayo pergi. Yang mendengus pelan memegang pistol di tangannya, momentumnya meningkat dengan mantap, dan dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun dalam pertempuran ini. Dia akhirnya bisa mengerahkan kekuatannya tanpa ragu. Yang hati bersorak, jangan ragu untuk melepaskan. Dan mereka membombardir garis pertahanan musuh tertentu. Serangan yang kejam dan terus-menerus segera merobek garis pertahanan itu. Kesenjangan pasukan King Yang di dekatnya sekarang mengambil keuntungan dan kekosongan. Kembali dalam fight yang membunuh. Orang-orang tinta yang kuat dengan cepat memperhatikan situasi di sini. Dan sekarang lebih dari selusin pesudu Loyal Lord bergegas pada saat yang sama. Ratusan tokoh di Chung Yang Pass juga naik ke langit untuk menyambut para pesudu Loyal Lord itu. Ini adalah semua peringkat ke-8 dari umat manusia yang telah duduk di jalur Gunung Bureyang dan bertanggung jawab untuk menjaga pengoperasian jalur Bureyang. 8 terang ini sendiri pasti tidak akan dapat menghentikan begitu banyak pesudu Loyal Lord, tapi di belakang mereka adalah Bureyang yang bisa sangat membantu. Masih mungkin untuk tidak berbagi hidup dan mati dengan pesudu Loyal Lord, tapi untuk menahan dan menunda. Kedua belah pihak dengan cepat saling berhadapan, dan cahaya teknik rahasia dan harta rahasia terus berkembang. Di sisi medan yang besar, di medan yang dipimpin oleh tentara pembakaran bulan, para prajurit dan prajurit dari dua suku terus-menerus saling berhadapan. Namun di bawah pertahanan ketat orang-orang tinta selalu sulit untuk tentara pembakaran bulan untuk menembus terobosan dan tidak dapat membuka garis pertahanan orang-orang tinta. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu tidak masuk akal. Hanya dengan merobek garis pertahanan yang ketat ini, umat manusia dapat memiliki ruang untuk bermain dan dapat mengemudi lurus ke depan dan membunuh lebih banyak klan tinta. Dalam konfrontasi sengit ras tinta berulang kali memukul mundur ras manusia ofensif, dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada saat tertentu, klan tinta di garis pertahanan tiba-tiba menemukan bahwa serangan secara terus lebih lemah. Ketika dia bingung, dia melihat bahwa pasukan